Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang mulia ini. Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat bertangkaikan salam sejahtera abadi, salam manis, salam sayang, salam penuh kehangatan. Mari sama-sama kita persembahkan spesial kepangkuan manusia budiman, insan pilihan, ialah junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, ayah, bunda, para dewan guru, keluarga besar SDIT Insan Madani. Nabi kita pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluha saluha sa'iru 'amali, fa in fasada fasada sa'iru 'amali." Makna bebasnya adalah di yaumil kiamat nanti, pada hari di mana bumi Allah goncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, pada hari di mana planet-planet bertabrakan, air laut tumpah, dan semua yang bernama kehidupan akan hancur binasa. Pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Nah, pada hari itu kata Nabi, ada satu amalan, ada satu ibadah yang nanti pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah amal ibadah sholat kita. Nabi melanjutkan, apabila sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya khusyuk, sholatnya sesuai dengan tatanan syariat Islam, maka baik pula seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Namun sebaliknya, apabila sholatnya buruk, sholatnya cacat, sholatnya tidak sesuai dengan tatanan syariat Islam, maka buruk pula seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Nah, kali ini insya Allah Mr. Hasan akan mengkaji lebih dalam tentang kebersihan hati. Hadirin anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengadakan sebuah reorientasi, yakni melihat kembali lebih dekat tentang cara beragama kita selama ini. Apakah ia sudah sesuai dengan apa yang Allah gariskan di dalam Al-Quran dan sejalan dengan apa yang telah Rasul contohkan dalam kehidupan? Rasanya menurut hemat kami, ada beberapa item, ada beberapa hal yang harus diluruskan dan perlu disempurnakan. Salah satunya adalah tentang pemahaman kita akan makna dan hakikat dari pelaksanaan ibadah kita. Anak-anakku, ayah bunda, para dewan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh rangkaian ibadah ritual yang kita lakukan, apapun bentuknya, apakah itu sholat kita yang 5 waktu sehari semalam, puasa kita di bulan suci Ramadan, zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan, bahkan ibadah haji yang 1 kali seumur hidup itu. Nah, di dalam Islam, ibadah-ibadah mahdoh tersebut tidak kurang, tidak lebih, hanyalah sebagai alat, sebagai wasilah, sebagai sarana yang hendaknya mampu mengantarkan kita kepada tempat tujuan yang kita harapkan. Kalau digambarkan, tentu di antara kita punya masing-masing kampung halaman. Nah, ketika kita ingin berangkat ke kampung halaman, maka perlulah alat transportasi yang dapat mengantarkan kita kepada kampung halaman tercinta. Banyak alat transportasi, ada pesawat terbang, bis kota, kereta api. Nah, jadikan alat transportasi pesawat terbang sebagai amal ibadah sholat kita yang hendaknya mampu mengantarkan kita kepada kampung halaman tercinta. Jadikan alat transportasi bis kota sebagai amal ibadah puasa kita yang hendaknya mampu mengantarkan kita kepada tempat tujuan yang kita inginkan. Jadikan alat transportasi kereta api sebagai amal ibadah sedekah kita yang hendaknya mampu mengantarkan kita kepada tempat tujuan yang kita harapkan. Nah, jadi jelas dari gambaran ini dapatlah kita pahami bahwa ibadah bukan tujuan, ibadah bukan akhir dari segalanya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa sih tujuan kita sholat, tujuan kita zakat dan lain sebagainya?
Nah, para ulama kita, para pakar agama yang kompeten di bidangnya merumuskan ada dua tujuan, ada dua sasaran tertinggi yang mutlak harus diraih oleh setiap kita. Dan kalau kedua tujuan ini gagal kita peroleh, mohon maaf, maka sia-sia seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Yang pertama adalah tahliyah, tazkiyatul qalbi, yakni kebersihan hati. Maksudnya adalah ibadah yang kita lakukan selama ini, sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya, hendaknya mampu membersihkan diri kita dari berbagai macam penyakit hati, mampu mensucikan diri kita dari berbagai virus-virus kalbu yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Jadi diharapkan dengan rajinnya kita sholat, maka bersihlah hati kita dari penyakit hati yang namanya sifat sombong. Dengan seringnya kita berpuasa, maka bertambah sayanglah kita kepada fakir miskin. Dengan banyak kita berzakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya, maka semakin seringlah kita untuk saling menyayangi di antara satu sama lain. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Siapa tuh orang yang sholat pasti juga celaka. Ayat selanjutnya menjelaskan alladzina hum yuraun. Orang sholat masih juga celaka. Salah satu penyebabnya adalah karena ia masih memiliki penyakit hati yang namanya sifat riya. Suka pamer. Sholatnya khusyuk kalau di depan pejabat. Sholatnya tekun kalau di depan orang yang kita hormati. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya karena ingin disanjung, dipuji oleh manusia. Nauzubillah. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul yang berbahagia. Yang kedua, tujuan dari pelaksanaan ibadah kita adalah hiasan akhlak dan budi pekerti. Maksudnya adalah ibadah yang kita lakukan harus mampu menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi semestinya dengan rajinnya kita sholat, maka muncullah ketawaduan kita dalam pergaulan. Dengan seringnya kita berpuasa, maka bertambah sayanglah kita kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Baik, di akhir khutbah ini atau tausiah ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa berhak atau tidaknya seseorang masuk dalam surga bukan semata-mata karena amalnya, bukan semata-mata karena sholatnya, tapi berhak atau tidaknya kita masuk ke dalam surga semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingat anak-anak semua, para penonton, ayah bunda, para dewan guru, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan bisa kita raih, akan bisa kita capai ketika kita memiliki nilai-nilai akhlakul karimah di dalam kehidupan kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Orang bijak berkata, waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarah halisan. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Namun bila lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.